Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu perhatikan sudah banyak yang hadir pada hari ini dalam pembelajaran daring pada kelas 8A pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar yang bisa anak-anak pahami dengan baik. Berdoa mulai. Om Augenam Astinam Idam. Om Swastiastu Sanatwa. Anak-anak, silahkan isi link absen dan penilaian saksi virtual yang sudah Ibu kirim di WA group. Ya, Bu. Ya Bu. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Pusaka agar rasa nasional. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ya anak-anak, minggu lalu anak-anak ingat pelajaran tentang apa? Masih ingat anak-anak? Atman. Ya, bagus. Itu adalah sebagai sumber hidup. Anak-anak, siapa yang pernah melihat orang mabuk? Ya Bu. Ya Bu. Ya, coba Kadek Seri. Pernah melihat orang mabuk, Adik Seri? Pernah, Bu. Itu mabuk karena apa? Karena Ya, selain disebabkan oleh minuman, kira-kira apa lagi yang menyebabkan kemabukan? alkohol. Ya. Ya, sekarang hal-hal itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kemabukan atau kegelapan yang disebut dengan Sabtu Timire. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, bersikap toleransi terhadap teman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mencerminkan perilaku jujur, satya, saling menghargai dan menghormati pendapat teman dalam menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dalam tanya jawab. Yang ketiga, aktif mengajukan pertanyaan kepada teman dan aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman. Tujuan yang keempat yaitu menjelaskan pengertian Sabtu Timire. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjelaskan bagian-bagian dari Sabtu Timire. Nah, anak-anak silakan tonton video ini dan coba susun pertanyaan untuk anak-anak nanti sampaikan. Coba tonton dulu video ini anak-anak. Ya. Ada orang minum
Ada 3 orang yang sedang mengambur-ngamburkan uang. Ya, ada juga anak yang berhutan. Kemudian ada orang yang sedang berpayas itu ya. Saya nggak dimakan. Nah, silakan lihat videonya. Itu ada orang yang mengambur-ngamburkan uang nanti. Ya, ada orang yang sedang belajar. Ada juga yang ya memperlihatkan piala itu. Ya, coba anak-anak perhatikan videonya itu. Nanti buatlah sebuah pertanyaan. Pengertian Sabtu Temire. Sabtu Temire terdiri dari 2 kata yaitu Sabtu dan Temire. Sabtu berarti 7 dan Temire berarti ke-8. Sehingga Sabtu Temire berarti 7 macam kegelapan sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian dari Sabtu Temire. Yang pertama yaitu Surupa, yang artinya gelap karena wajah atau tampan atau kecantikan. Yang kedua Dana, artinya gelap karena kekayaan. Yang ketiga Guna, gelap karena kepandaian. Yang keempat Guna, yaitu gelap karena keturunan. Yang kelima Yohana, gelap karena keremajaan. Yang keenam Sura, gelap karena minuman keras. Dan yang terakhir adalah Kasuran, yang artinya gelap karena keberanian. Sekarang Ibu beri contoh ya daripada perilaku Sabtu Temire yang harus dihindari. Contohnya Surupa, yaitu melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimilikinya. Ya, itu contoh daripada Surupa. Contoh yang kedua, melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajahnya lebih jelek dari kita. Ya, itu contoh Surupa. Kemudian Dana, contohnya mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau korupsi. Contoh yang kedua, mengambil bagian orang lain sehingga orang tersebut mengalami penderitaan. Yang ketiga yaitu Guna, contohnya memiliki kepandaian membuat bom dan untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Kemudian contoh yang kedua, mencuri data orang lain dengan keahliannya meretas komputer orang dan digunakan untuk kejahatan. Yang keempat yaitu kuliner, contohnya ya, merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya. Merasa diri anak seorang terpandang sehingga sering mengganggu ketentraman orang. Kemudian contoh yang lainnya mengenai kuliner yaitu merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka menakut-nakuti orang lain. Kemudian Sabtu Temire yang kelima yaitu Yohana. Contohnya yaitu merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. Contoh yang lain, suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa diri muda. Kemudian
sura contohnya. Suka minum minuman keras di jalanan hingga mabuk. Contoh yang lain, menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal-hal negatif. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari kasuran, menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Contoh yang lain, suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti. Nah, sekarang Ibu video tadi sudah Ibu tayangkan, sekarang mari kita diskusi. Silakan anak-anak sampaikan pertanyaan terkait dengan video yang anak-anak tonton tadi. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan dulu diskusikan. Coba yang pertama, Dendi. Dendi, coba ya pertanyaan yang pertama. Ayo Dendi, silakan ajukan pertanyaannya. Dalam video yang saya tonton, tadi terlihat ada seorang yang sedang selfie berlengah-lengok seolah dirinya paling cantik. Apakah perilaku perempuan itu dapat digolongkan dalam kemabukan? Apakah dapat ada hubungannya dengan istilah Sabtu Timur? Ya, coba Satya jawab pertanyaannya Dendi. Satya? Ya, Bu. Menurut saya itu tergolong perilaku sesuai apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Ya, bagus. Pertanyaan kedua. Coba Majeshri, pertanyaan yang kedua. Apakah seseorang yang mempunyai tinggi boleh semena-mena kepada hanya seperti yang Bagaimana? Coba Weweke jawab. Ya, silakan Weweke jawab. Sesuai dengan penjelasan Bu Guru tadi, bahwa orang yang mabuk akan kedudukannya itu disebut dengan kulina. Ya, bagus. Dan hal itu tak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Iya. Sekarang lanjut pertanyaan ketiga. Ya. Coba Andika, silakan ajukan pertanyaan. Andika, bagaimana Andika? Ya, Andika, silakan ajukan pertanyaannya. Andika? Bisa masuk Andika? Ya, Bu. Belum tahu, Bu. Ya, silakan. Ajukan pertanyaannya. Terlihat dalam video itu ada yang sedang minum. Bahkan di masyarakat sering saya lihat orang yang minum sampai tidak sadarkan diri. Minuman khas Bali yang merupakan arak juga sekarang dilegalkan beragama menurut teman-teman.
Bagaimana menurut teman-teman? Siapa bisa menjawab? Coba Ami. Ami, coba jawab pertanyaannya Wiwike. Andika, ya. Ami. Ya, coba Ami. Jawab pertanyaan dari Andika. Bagaimana? Ami bisa menjawab? Ami? Ya, kalau tidak Ibu yang menjawab ya pertanyaan daripada Andika. Menurut dalam video yang saya Minuman beralkohol dikunci. Oh ya, coba Purnami. dalam video yang saya tonton tadi terlihat apabila minuman beralkohol dikonsumsi terlalu banyak maka memang akan menyebabkan kemabukan dan dalam satu timire istilahnya adalah sura. Meskipun arak dilegalkan sebaiknya tidak diminum secara berlebihan. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, Ibu perhatikan anak-anak masih sangat antusias dan aktif dalam diskusi seperti apa yang disampaikan. Memang benar mabuk karena kecantikan disebut dengan surupe. Ya. Mabuk akan kedudukan disebut dengan klina. Dan mabuk yang disebabkan oleh minuman ya, yaitu disebut dengan surupe dan begitu juga dengan kemabukan yang lain. Anak-anak, meskipun pandemi COVID-19 masih menghantui, marilah kita tumbuhkan semangat untuk tetap belajar walaupun dari rumah. Dan tolong kerjakan tugas yang dikirim lewat WA Group. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak silahkan beberapa anak sampaikan jawabannya. Yang lainnya nanti jawabannya kirim lewat WA Group pribadi Ibu dan akan Ibu periksa nanti. Ya, silakan siapa yang mau jawab? Nomor 1. Ya, coba Mita jawab nomor 1, Mita. Saya akan menyampaikan jawaban saya yang nomor 1. Sabte timire terdiri dari dua kata yaitu sabte dan timire. Sabte berarti 7 dan timire berarti kegelapan. Ya, bagus. Sehingga sabte timire berarti 7 macam kegelapan sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Demikian jawaban saya. Ya, bagus sekali. Kemudian, ya, yang kedua, silakan Gita. Gita. Bagi bagian sabte timire, yang pertama adalah surupe, yang artinya mabuk karena kecantikan, ketampanan. Yang kedua, dane, yang artinya mabuk karena kekayaan. Yang ketiga, gune, yang artinya mabuk karena kepandaian. Yang keempat, kuline, yang berarti mabuk karena keturunan. Yang kelima, dana, yang artinya mabuk karena masa remaja atau muda. Yang keenam, sure, yang artinya mabuk karena minuman keras. Yang ketujuh, sura, yang artinya mabuk karena keberanian. Sekian dari saya. Ya, bagus. Itulah mengenai sabte timire dan bagian-bagiannya. Sekarang Ibu simpulkan bahwa
Materi pada hari ini yaitu tentang pengertian Sabtu Temira, kemudian bagian-bagian Sabtu Temira. Sebagai evaluasi, silahkan klik evaluasi pada WA Group anak-anak. Ibu sudah mengirimkannya lewat WA Group. Untuk minggu depan, anak-anak akan Ibu ajak belajar tentang tri ini. Dan jangan lupa anak-anak isi form penilaian sikap sosial dan spiritualnya ya. Sebelumnya Ibu akhiri. Ada yang anak-anak tanyakan? Tidak. Ya, terima kasih. Ibu tutup dengan para musanti. Om Santi. Om Santi.